Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Hana Sitah Kamila atau bisa dipanggil Hana dari staf kaderisasi FSIKU 1447-1448 Hijriah. Dan hari ini aku akan menjadi host di Radarku episode 3. Sebelumnya aku ingin mengucapkan selamat datang mahasiswa baru FBS UNJ 2026. Dan teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui bahwa sedikit lagi kita akan memasuki dunia perkuliahan. Dan pastinya kita akan bertemu dengan hal-hal yang baru, seperti teman baru, organisasi baru, lingkungan baru, dan tentunya pengalaman-pengalaman baru. Dan teman-teman, topik kali ini sebenarnya relate banget nih buat teman-teman semua, karena kali ini kita akan membahas satu hal yang cukup penting, sama pentingnya dengan kehidupan akademik kampus, yaitu bagaimana sih caranya kita bertumbuh di dunia kampus sebagai muslimah. Tapi teman-teman, aku bicara di sini nggak sendirian. Aku ditemenin oleh kakak kita dari FBS, yang mana beliau cocok sekali nih buat jadi narasumber kita kali ini, karena beliau juga ada di bagian akademiknya dan juga ada di bagian ruhiyahnya. Oke, kita langsung aja kali ya kameramen, yuk ikutin aku yuk Kak. Halo Kak. Halo teman-teman, halo Kak Hana. Halo, apa kabar Kak? Alhamdulillah aku kabarnya baik. Alhamdulillah. Oke nih Kak, biar teman-teman di rumah tahu nih siapa kakak, karena aku belum ngenalin kakak nih. Boleh nggak sih Kak, kakak perkenalan dulu Kak? Boleh. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Alia Tarafia. Teman-teman bisa panggil aku Alia. Aku merupakan mahasiswa di program studi pendidikan Bahasa Arab Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. Nah, saat ini alhamdulillah dan qadarullah aku diamanahkan menjadi mas'ulah atau ketua keputrian dari lembaga dakwah fakultas FSIKU FBS UNJ. Salam kenal teman-teman semua. Salam kenal juga Kak Alia. Wah teman-teman, beliau merupakan mas'ulah FSIKU tahun 1447-1448 Hijriah. Oh iya Kak, dengar-dengar kakak juga mau wapres FBS ya Kak? Betul. Boleh kali Kak diceritain sedikit aja nih. Oke, selain menjadi mahasiswa aktif di Fakultas Bahasa dan Seni, alhamdulillah pada kesempatan terakhir di tahun 2025 itu aku mengikuti ajang prestasi mahasiswa berprestasi tingkat fakultas, yaitu tingkat Fakultas Bahasa dan Seni, yang alhamdulillah sampai menjadi finalis dan mendapat penghargaan sebagai mahasiswa Best Personality Mawapres 2026. Terima kasih Kak sudah mau membersamai menjadi narasumber untuk episode Radarku kali ini. Oke, karena tadi sudah disinggung ya di awal kalau kita akan membahas topik yang berkaitan dengan kehidupan, bagaimana nih caranya maba-maba ini sebagai muslimah hidup di tengah-tengah perkuliahan ini. Oke, boleh berarti kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Kan seperti yang kita tahu bahwa teman-teman akan memulai dunia perkuliahan nih, pasti mereka akan memulai fase adaptasi. Banyak hal yang berbeda dari kehidupan sebelumnya. Mungkin kebiasaan mereka pun akan berbeda. Nah, pertanyaan dari aku adalah, apa tantangan terbesar bagi seorang muslimah di dunia perkuliahan ini, terutama buat teman-teman yang baru mulai dunia perkuliahan ini Kak? Boleh Kak dijawab? Tantangan ya Kak Hana. Tantangan pastinya banyak banget gitu ya. Apalagi kita ketemu sama lingkungan baru gitu ya. Dari proses peralihan waktu masih SMA terus pindah ke universitas, pastinya lingkungannya baru, teman baru dan sebagainya, yang mana itu memang perlu proses adaptasi. Seperti yang Kak Hana bilang, proses adaptasinya pun pasti banyak tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan tertentu, mungkin ada pusing-pusingnya gitu ya. Tapi justru itu jadi proses yang seharusnya bisa dinikmati, proses yang pastinya memorable ketika kita ingat nantinya. Jadi kalau tantangan dari diri sendiri pastinya adalah gimana kita bisa manajemen diri kita, manajemen waktu, manajemen prioritas gitu ya, sehingga ketika kita udah bisa melakukan itu, maka itu masuk ke titik keberhasilan gitu. Jadi mungkin masih bingung gimana ngisi KRS gitu ya, masih bingung gimana nemuin dosen-dosen, ngehubungin dosen gitu ya, mata kuliahnya pun masih mata kuliah baru yang aduh kayak gimana nih gitu ya. Jadi itu yang menjadi tantangan, gimana kita bisa menyikapinya, lebih baik kita mau untuk berusaha menghadapi itu atau enggak gitu. Dan juga pastinya kita kan punya prinsip ya, punya prinsip, punya keyakinan gitu, apalagi dengan
lingkungan yang kompleks banget gitu ya. Banyak perspektif-perspektif baru yang mungkin kita temui gitu. Nah, itu tantangannya kadang kita suka pengen nyoba ini dan itu. Yang mana ketika kita salah langkah, maka jadinya hilang arah. Maka jadinya terjerumus pada hal yang nggak baik. Padahal ada prinsip yang harus kita jaga gitu. Itu sih Kak Hana. Oke Kak, berarti kan kakak pernah maba kan pastinya. Oke, boleh dong diceritain waktu itu tantangan kakak waktu jadi maba tuh gimana nih Kak? Oke. Ya kalau tantangan dari cerita aku sendiri ya POV jadi maba gitu ya. Waktu itu aku pertama kali masuk jadi maba itu masuk ke prodi ya, masuk prodi pendidikan bahasa Arab. Alhamdulillahnya mungkin gak begitu banyak hal yang berbeda gitu, karena basicnya kita sama-sama masih dalam lingkup istilahnya Islamnya tuh masih lumayan kental gitu ya, karena teman-temannya dari pesantren gitu ya, dari man gitu, dan itu masih menguatkan diri. Akhirnya cara berpakaiannya masih terlindungi, cara berpikirnya pun masih sama gitu, sehingga gak banyak hal yang terlalu kompleks. Tapi ketika aku akhirnya menemui banyak pusat-pusat atau komunitas-komunitas pengembangan diri lainnya, ketika kita pasti punya minat banyak ya, kesana kesini kok jadi kayak wah ternyata heterogen banget gitu ya. Gimana cara menyikapinya nih, kayak misal sesimpel bagaimana kita berpakaian. Pakaian itu sekarang style hijab macam-macam ya Kak Hana ya, dan itu untuk menjaga kita tetap pakai hijab yang menutup dada itu menjadi tantangan besar. Tapi gimana akhirnya kita bisa menjaga hal itu, kita bertahan pada prinsip yang kita jalani. Maka kalau misalnya dianggap kayak ini orang aneh deh gitu ya, atau ini orang akhirnya kita dikucilkan atau sebagainya, itu sebenarnya enggak gitu teman-teman. Kalau misalnya kita udah ada prinsip gitu ya, kita udah ada keyakinan dan kita pede, pastinya akan dipermudah. Iya, dipahami juga ya oleh orang-orang gitu. Benar. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Kali ya aku izin bertanya kembali. Kan seperti yang kita sudah ketahui bahwa dikit lagi maba-maba mau mulai kelas nih. Ya, pasti mereka nanti akan disibukkan oleh tugas-tugas kelas. Kemudian mungkin banyak yang oprek organisasi juga kan. Kemungkinan mereka juga join. Bagaimana caranya untuk tetap ingat diri sendiri, menjaga hubungan kita dengan Allah, menjaga iman kita di tengah kesibukan duniawi ini Kak? Boleh deh Kak jawab Kak. Oke Kak Hana, tentang gimana caranya menjaga iman. Pertanyaan cukup berat sebenarnya, apalagi kalau misalnya kita melihat realitanya. Kadang ketika udah sibuk sama kehidupan di dunia gitu ya, suka lupa gitu ya, suka mengesampingkan hal-hal yang berkaitan dengan akhirat, mengesampingkan ibadah-ibadah kita. Nah, cara paling utama adalah pastinya pertama adalah kita menjaga diri kita sendiri dulu. Jadi kayak prioritas kita apa gitu ya. Kita hidup di dunia ini kan pastinya untuk ibadah kepada Allah gitu ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman tahu analogi, kita itu sekolah, kita itu kuliah, kita belajar, kita kerja cuma nunggu waktu sholat gitu ya. Artinya berarti penting banget nih sholat, penting banget nih ibadah, sehingga kita harus memprioritaskan ibadah itu sebagai hal yang utama yang harus kita utamakan gitu. Jadi sebelum ngerjain banyak tugas gitu ya, sebelum menghadapi kesibukan tiap hari sibuk gitu ya, tiap hari kuliah gitu ya, justru prioritaskan ibadah terlebih dahulu. Ibadah bisa apa? Pastinya sholat tepat waktu ya, sholat fardu tepat waktu, terus juga bisa diiringi dengan ibadah-ibadah sunnah gitu ya, kayak sholat duha, sholat tahajud, sekedar zikir pagi, zikir sore gitu ya. Apalagi kalau ternyata bisa saum gitu ya, saum Senin Kamis gitu ya, dan sebagainya. Jadi meningkatkan ruhiyah kita dengan tanpa mengesampingkan itu. Jadi emang ini ya Kak, yang pernah aku dengar itu kayak kejarlah akhiratmu maka dunia akan mengikutimu. Betul. Jadi usahakan teman-teman untuk tetap beribadah gitu. Nah, ada nggak sih Kak kebiasaan kecil yang Kakak lakukan untuk menjaga iman itu sendiri? Karena kan Kakak juga hektik ya gitu loh. Coba Kak, boleh deh cerita. Kalau untuk ibadah-ibadah sebenarnya sama kayak yang tadi aku sebutin ya. Jadi memaksimalkan hal itu dilakukan setiap hari, paling tidak tilawah itu cukup lumayan ngaruh gitu ya. Kalau misalnya nggak tilawah sehari itu rasanya kayak ada aja yang kurang, ada aja rasanya masalah yang muncul gitu ya. Tapi ketika kita membiasakan, setiap pagi mungkin tilawah gitu ya, 1 halaman, 2 halaman gitu ya, rutin gitu ya, insya Allah akan Allah permudah gitu. Karena ketika kita mengingat Allah, maka Allah yang akan mengingat kita gitu, dipermudah segala hal.
Selanjutnya aku mau nanya nih, pertanyaan ketiga ya teman-teman, berarti tentang ini sebenarnya relate sama semua orang nih, terutama mungkin yang mahasiswa-mahasiswa yang sudah lama gitu berkuliah, yaitu tentang uh, apakah untuk berdakwah atau ikut-ikut kajian segala macam harus nunggu jadi baik dulu Kak? Itu karena banyak nih yang ngerasa kayak nggak ikut soalnya aku kan nggak ikut FSIKU, aku kan nggak ikut lembaga dakwah ini gitu Kak. Boleh deh Kak dijawab. Oke Kak Hana, jadi kayak kalau merasa diri belum pantas gitu ya, untuk berdakwah, untuk melakukan kebaikan karena ya diri ini belum baik gitu. Nah, tapi teman-teman sebenarnya untuk akhirnya kita bisa melakukan kebaikan itu kan pertama dari niat, kemudian action kita seperti apa. Gak menutup kemungkinan teman-teman yang mungkin sekarang merasa belum layak gitu ya, itu untuk akhirnya bisa berdakwah gitu ya. Dakwah itu kan nggak hanya secara lisan gitu ya, secara ceramah gitu dan sebagainya, itu enggak gitu ya. Berdakwah pertama dari diri sendiri, dari diri sendiri dulu juga bisa. Kita mempertahankan prinsip kita melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah gitu ya. Misal kayak dari penampilan kita, dari kebiasaan kita, misalnya kalau misalnya habis sholat fardu di masjid gitu ya, terus kita menyempatkan untuk berdoa, untuk zikir terlebih dahulu, terus kita memakai pakaian yang menutup aurat, memakai kerudung yang syar'i gitu ya. Ketika itu sudah dilakukan, sadar maupun nggak sadar gitu ya, pasti ada orang-orang yang akhirnya melirik kita, melirik dalam artian kayak, oh kakak ini kok bisa stay ya, bisa bertahan pakai hijab yang menutup dada gitu ya, terus juga bisa stay melakukan kebaikan gitu, dan akhirnya mungkin kita bisa menggerakkan hati-hati kecil itu, orang-orang yang masih ragu untuk bisa melakukan hal yang kita udah lakukan, dan itu kan udah bentuk dakwah. Apalagi ketika kita mencari gitu ya, mencari forum gitu ya, mencari komunitas untuk bisa menyalurkan potensi diri kita gitu ya, misalnya kita bisa ngomong, kita punya ilmu gitu, bisa disampaikan lewat komunitas-komunitas yang ada gitu, karena kan dakwah itu kan nggak bisa sendiri teman-teman, jadi harus amal jama'i, harus bareng-bareng. Dan gimana cara kita bareng-bareng itu adalah mencari forum-forum itu ya. Kalau di FBS itu kan ada FSKU gitu ya, ada agenda-agenda yang dilaksanakan kayak kajian gitu ya, mentoring, itu bisa diikuti gitu ya, diikuti untuk mencari ilmu dulu. Mungkin ketika sudah merasa oh udah oke nih, ada ilmu yang bisa aku sampaikan, bisa dari hal kecil sih Kak Hana. Dari hal kecil pun itu bisa disebut dakwah ya. Betul. Gitu. Oke Kak, mungkin pertanyaan selanjutnya ini berkaitan sama yang tadi nih, yang terakhir yaitu berarti sepenting itu kayak kita punya lingkungan yang baik ya kayak, apalagi di lingkungan kampus ini gitu. Gimana pentingnya tuh kenapa gitu Kak? Seberapa penting lingkungan bagi diri kita itu penting banget, penting banget. Kalau teman-teman pernah dengar analogi ketika kita berteman dengan tukang besi gitu ya, maka kita akan kecipratan apinya atau kecipratan bau besinya. Tapi ketika kita berteman dengan penjual parfum, maka kita akan terpapar juga wangi dari parfumnya. Sehingga itu udah menggambarkan secara utuh bagaimana konsep teman itu sendiri gitu. Ibadah kita, kebiasaan kita gitu ya, isi pikiran kita itu dipengaruhi oleh kita sendiri. Nggak usah jauh-jauh circle deh gitu ya. Nggak usah jauh-jauh lingkungan yang luas gitu ya. Teman dekat kita sendiri gitu ya. Kayak misal aku sama Hana gitu ya. Dan kita berinteraksi dan sebagainya. Itu akan mempengaruhi pribadi kita masing-masing gitu. Sehingga lingkungan yang lingkupnya lebih besar itu juga sangat banget ketika kita jadi satu orang dari minoritas dari sebuah lingkungan yang mayoritas bertentangan gitu ya, atau mayoritas nggak sesuai sama prinsip kita, ya kan kita akan terpencil kan gitu. Tapi ketika kita ketemu sama lingkungan yang baik yang mendukung proses bertumbuh kita, mendukung prinsip-prinsip kita, maka ya kita akhirnya bisa yakin gitu ya, bisa yakin sama apa yang udah kita pertahankan selama ini. Oke, baik. Berarti memang ya lingkungan yang baik itu sangatlah penting. Nah, mungkin teman-teman maba-maba penasaran nih Kak, apakah FBS itu sendiri punya wadah buat teman-teman bertumbuh secara bersama-sama Kak? Boleh deh Kak, apa namanya, spill-spill gitu. Oke. Kalau wadah ya, alhamdulillahnya di UNJ itu termasuk banyak wadah untuk akhirnya kita bisa bertumbuh. Bertumbuh dalam hal iman gitu ya, kalau tadi udah disebutin, terus prestasi gitu ya, maupun potensi-potensi dan hobi-hobi lainnya gitu. Nah kalau di FBS itu ada lembaga dakwah
tingkat fakultas yang namanya FSIKU. FSIKU Forum Studi Islam Hidmatul Ummah di FBS UNJ, yang mana ini merupakan organisasi gitu ya. Mungkin kalau dengan organisasi itu kayak berat, kayak organisasi gitu ya. Tapi sebenarnya organisasi ini yang menjadi ladang gitu ya untuk menjaga gitu ya. Salah satunya menjaga anggotanya dan juga menghasilkan gitu ya, menghasilkan agenda-agenda yang menimbulkan ekosistem dakwah di kampus itu tetap hidup. Seperti itu. Oke. Kalau agenda terdekat nih buat maba-maba, kira-kira ada gak sih yang bisa mereka ikuti kegiatannya? Selain kalau FCKU kan pasti harus diikuti tahun kedua ya. Kalau ada Kak yang deket-deket gini? Oke. Khusus untuk maba ya, mungkin teman-teman yang sudah di tingkat kedua, 3, dan 4 dan sebagainya bisa dikesampingkan dulu karena ternyata ada agenda khusus untuk maba nih. Teman-teman maba yang mungkin udah pusing habis PKKMB gitu ya, PKKMB yang sebenarnya seru gitu ya, tapi ternyata tugasnya banyak, agendanya padat gitu ya. Kadang kaget gitu ya kita dengan kondisi seperti itu. Nah, ada sarana untuk healing gitu ya. Oh, apa tuh, Kak? Healing. Penasaran. Namanya agendanya show FBS. Ini bentuknya kayak tadabbur alam gitu. Kita pergi ke suatu tempat gitu ya, tempat yang alam banget gitu ya. Lalu kita ada agenda-agenda untuk meningkatkan ruhiyah dan sebagainya, yang mana pastinya kumpul sama teman-teman yang satu visi, teman-teman yang sama-sama mau berjalan di lingkup kebaikan gitu ya. Itu, jadi teman-teman bisa ikuti itu. Mungkin kalau teman penasaran pengen ikut organisasi gitu ya, terus kayak, ini kalau misal ikut organisasi FSIKU langsung organisasi gitu kayak berat deh, aku pengen tahu dulu nih kayak gimana. Kenalan gitu. Bener, pengen kenalan terlebih dahulu ta'arufnya gitu ya. Itu ada namanya MYF, Muslim Youth Forum. Ini merupakan organisasi juga atau forum yang di bawah dari FSIKU khusus untuk maba gitu, untuk mahasiswa tahun pertama ketika ingin berorganisasi. Jadi di situ kayak dilatih terlebih dahulu soal kakak-kakaknya gitu ya. Lalu diperlihatkan bagaimana cara kerja dakwah di fakultas itu seperti apa. Ketika teman-teman cocok atau kayak, oke nih aku mau lanjut gitu ya, itu akhirnya bisa gabung di FSIKU. Oke nih Kak, terakhir banget nih, boleh kasih pesannya nih buat teman-teman di rumah yang nonton dan juga mungkin maba-maba unyu-unyu yang baru masuk nih ke UNJ. Silakan Kak. Oke, pesannya untuk mahasiswa baru pastinya semangat dan semoga lancar segala proses perkuliahannya. Mungkin masih banyak hal yang kayak dibingungin, masih banyak hal yang kok bikin pusing gitu ya, tapi so far pasti akan ada tahap kalian bisa berhasil gitu ya. Terus teman-teman yang mungkin udah masuk perkuliahan di tahun kedua, 3, 4 gitu ya, semoga bisa menyelesaikan studinya dengan baik sampai di gelar yang kalian impikan. Dan apapun harapan kalian, baik dari di akademik, non-akademik, dan prestasi-prestasi kalian, semoga bisa bertumbuh, bisa terus jadi versi terbaik diri kalian di lingkungan UNJ yang mau diinginkan maupun tidak, pastinya sudah jadi takdir terbaik yang Allah tentukan kepada kalian. Iya banget. Terima kasih banyak Kak Alia sudah membersamai Radarku 3 kali ini. Terima kasih banyak Kak. Mungkin aku ada jargon. Oh, apa tuh Kak? Boleh Kak, boleh Kak. Itu bukan jargon ya. Di TikTok itu aku lihat di FYP ada yang nyebutin nggak manja, nggak lenje, UNJ. Aku juga punya. Apa tuh Kak? Aku sambungin dari awal ya. Ayo boleh. Nggak manja, nggak lenje, UNJ. Nggak kering, nggak pusing, mentoring. Terakhir, apa tuh Kak? nggak ribet, nggak kaku, ya ciku. Keren banget Kak. Oke, boleh teman-teman yang di rumah ikutin ya. Terima kasih sekali lagi Kak Alia sudah membersamai kami di Radarku 3 kali ini. Sampai ketemu lagi ya Kak. Siapa tahu next Radarku. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah selesai. Banyak banget nih yang tadi kita bisa ambil dari banyaknya pertanyaan dan juga jawaban yang disampaikan oleh Kak Alia itu sendiri. Ya teman-teman, sampai sini aja untuk Radarku kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Radarku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.